Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir di Desa Makmur, Kecamatan Palolo mengakibatkan lumpuhnya jalan Trans Palu dan Sigi. Jalan penghubung antar desa di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara rusak parah. Polda Sulawesi Tengah resmi menggelar Operasi Patuh Tinombala 2025. Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala mengungkap 5 kasus narkotika jenis sabu-sabu selama 2 bulan terakhir. Polisi menangkap 7 pelaku dan menyita puluhan gram sabu-sabu, alat hisap, timbangan digital, serta uang tunai hasil transaksi barang haram tersebut. Pengungkapan kasus narkotika seberat 39 gram ini dilakukan di 5 lokasi berbeda. Antara lain di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sojol, dan Sojol Utara. Para pelaku memiliki jaringan yang sudah terbangun secara sistematis. Diduga pelaku memiliki jaringan narkoba lintas provinsi. Selain pengungkapan kasus narkoba, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan beserta 11 butir amunisi aktif. Pemilik senjata ilegal tersebut telah ditangkap dan juga terlibat kasus narkoba. 1 pelaku lainnya kini berstatus buron. Banyaknya pengungkapan kasus narkotika di wilayah Donggala menunjukkan terus meningkatnya peredaran barang haram di wilayah tersebut. Pelaku yang tidak hanya laki-laki tapi juga melibatkan kaum perempuan. Kecamatan Sojol, kemudian desa Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa. Kemudian untuk bulan Juli TKP-nya di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara. Kemudian Desa Siboang, Kecamatan Sojol juga, dan terakhir di Dusun Ramo Batu Suya, Kecamatan Sinduwe. Ketujuh tersangka kini ditahan dan menjalani proses hukum di Mapolres Donggala. Atas perbuatan mereka, polisi menerapkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Operasi kewilayahan dengan Sandi Patuh Tinombala 2025 di Sulawesi Tengah resmi bergulir. Operasi lalu lintas berlangsung selama 14 hari dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Apel gelar pasukan di Mapolda Sulteng Senin pagi menandai dibukanya Operasi Patuh Tinombala secara serentak. Sebanyak 729 personel Polda Sulteng dan Polres jajaran dilibatkan selama 2 pekan operasi. Adapun yang menjadi sasaran operasi dan prioritas penindakan mencakup 7 pelanggaran kasat mata yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Mulai dari berboncengan lebih dari 1 orang, tak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, kebut-kebutan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara di bawah umur. Karena ini adalah operasi patuh yang mana persentase penegakan hukumnya 50%, nanti pada pelaksanaannya anggota di lapangan tidak diprioritaskan untuk memeriksa surat kendaraan maupun SIM. Jadi lebih difokuskan secara kasat mata terlihat adanya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan akan diberikan penindakan secara terukur dan sesuai dengan kesalahannya.
Tapi tadi ada prioritas ya. Prioritas itu adalah operasi patuh ini adalah pengendara yang berpotensi melakukan pelanggaran terkait dengan laka lantas termasuk pengguna jalan yang lain. Operasi Patuh Tinombala kali ini mengedepankan edukatif, persuasif, dan humanis. Adapun penindakan dilakukan baik menggunakan elektronik statis maupun mobile. Operasi Patuh Tinombala digelar untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta menurunkan tingkat fatalitas korban laka lantas. Operasi akan menyasar titik-titik dan daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Warga Lembah Lore, Kabupaten Poso dulu dikenal memiliki banyak kerajinan tradisional. Salah satunya kerajinan tikar dari anyaman bambu. Sayangnya kerajinan ini semakin langka dan yang menggelutinya tersisa beberapa orang. Usaha tradisional ini tergerus oleh tikar pabrikan. Sejumlah warga Desa Bariri, Kecamatan Lore Tengah masih setia menggeluti usaha kerajinan tikar. Usaha itu mereka lakoni sudah puluhan tahun dan turun-temurun bersama keluarga. Selain keluarganya, juga masih ada beberapa warga yang membantunya. Di tangan Wilona mampu merubah kulit bambu menjadi tikar. Proses pembuatannya memakan waktu hingga 1 minggu. Selembar tikar dihargai Rp100.000. Hasil usahanya dipasarkan di wilayah Lore Utara. Pendapatan usaha itulah yang selama ini digunakan untuk menopang ekonomi keluarganya. Dari biasa satu harinya ada 5 lembar, bisa 3 lembar. Untuk pembuatannya sendiri ini berapa lama satu lembar ini? Dia butuh proses nih, jadi dia lama banget. Dikasih kering dulu, baru dikasih seperti ini sudah. Antara 1 minggu. Meski tersisa beberapa orang, namun mereka bangga bisa menjaga kearifan lokal suku Lore tersebut. Mereka berusaha mewariskan ilmunya tersebut kepada anak cucunya agar usaha tradisional itu tetap lestari. Sembari berharap kepada pemerintah daerah agar akses jalan diperbaiki untuk membantu pemasaran hasil kerajinan tersebut ke daerah lain. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Poso. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.